Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Psikologi Orang Dewasa yang beranggotakan saya, Aulia Mutiah, dan 3 rekan saya, Dea, Dewika, dan Iqbal, yang pada kali ini akan membahas materi tentang penyesuaian pekerjaan, perkawinan, dan masa keorangtuaan pada masa dewasa dini. Baiklah, pada kali ini materi yang akan saya sampaikan adalah tentang penyesuaian pekerjaan. Penyesuaian pekerjaan pada masa dewasa dini diharapkan individu yang berada pada masa ini mencari pekerjaan sesuai dengan potensi atau kemampuan yang dimiliki, serta memang ada niat untuk berkecimpung dalam suatu pekerjaan, bukan karena ingin bekerja atau mengikuti suatu pekerjaan karena dorongan sosial atau karena harapan dan permintaan dari orang lain, contohnya seperti lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, atau lingkungan sosial yang lainnya. Penyesuaian pekerjaan mencakup beberapa hal, yaitu tentang lingkungan kerja, kolega, sistem di tempat kerja, dan sebagainya. Kemudian ada beberapa faktor yang mempersulit pilihan pekerjaan. Yang pertama yaitu banyaknya jenis dan juga jumlah pekerjaan yang kian berkembang. Yang kedua, adanya perbandingan antara pekerjaan yang favorit dan pekerjaan yang tidak favorit. Kemudian yang ketiga yaitu adanya bias gender. Bias gender ini maksudnya suatu pekerjaan yang hanya berpatokan pekerjaannya pria saja, atau sebaliknya pekerjaan yang hanya berpatokan pekerjaannya wanita saja. Kemudian ada beberapa kondisi yang mempengaruhi kepuasan kerja, antaranya yaitu kesempatan untuk memilih pekerjaan, tingkat orientasi karir, keamanan pekerjaan, tingkat pendidikan, dan juga yaitu bekerja sesuai minat dan kemampuan pribadi masing-masing. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal. Di sini saya akan menjelaskan tentang stabilitas pekerjaan dan penyesuaian diri terhadap pekerjaan. Yang pertama adalah stabilitas. Stabilitas itu adalah kemantapan. Nah, penyesuaian lain dalam kawasan penyesuaian kerja yang harus dilakukan oleh individu adalah mempertahankan kemantapan atau stabilitas pilihan pekerjaan. Nah, kemantapan pemilihan ini bergantung pada pengalaman kerja ataupun daya tarik terhadap pekerjaan tersebut. Orang-orang yang mantap kepribadiannya cenderung tidak begitu sering mengubah arah pilihannya. Yang berikutnya adalah materi tentang penyesuaian diri dengan pekerjaan. Nah, penyesuaian diri itu adalah usaha individu untuk dapat merubah dirinya ketika mereka berada di lingkungan, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, ataupun pekerjaannya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu pertama, selalu fokus selama menjalani masa perkenalan atau orientasi. Yang kedua, bersikap tenang saat mempelajari dan memahami lingkungan kerja. Yang ketiga, berkomunikasi dengan volume yang datar. Yang keempat, memanfaatkan waktu yang tepat untuk melakukan perkenalan dan menjalin pertemanan. Yang kelima, ramah dan sopan pada semua orang. Nah, selain itu juga ada faktor penentu kepuasan kerja, yaitu kita tahu gaji atau upah. Yang kedua, kondisi kerja yang menumpang. Nah, jika tempat itu tidak menyenangkan, maka menurunkan semangat kita untuk bekerja. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang tahapan untuk melakukan perubahan diri yang terarah. Yang pertama itu adalah meningkatkan kontrol diri. Yang kedua, menetapkan tujuan. Nah, tujuan kita itu ditetapkan agar tidak bimbang. Yang ketiga adalah pencatatan perilaku. Nah, melakukan pencatatan perilaku ini tidak bisa dianggap remeh. Dalam melakukan perubahan diri, ada baiknya apabila melakukan pencatatan perilaku baik atau perilaku yang ingin diubah maupun yang telah terjadi ataupun belum, itu dicatat. Yang keempat adalah menyaring antecedent perilaku. Nah, antecedent itu adalah peristiwa yang dialami saat ini, namun peristiwa tersebut merupakan akibat dari peristiwa sebelumnya. Nah, menyaring antecedent ini berguna untuk mereview apa saja perubahan yang telah kita lakukan dan apa saja akibat yang telah kita terima dari perubahan tersebut. Yang kelima adalah menyusun konsekuensi yang efektif. Nah, setelah menyaring antecedent tadi, kita dibutuhkan konsekuensi yang efektif untuk mendukung perubahan yang lebih positif. Yang keenam adalah menerapkan pencana intervensi. Nah, setelah melakukan penyusunan, kita itu dapat menerapkannya dalam praktek perubahan diri. Apabila
penyusunan yang dibuat benar-benar matang, hal tersebut dapat mempermudah dalam melakukan penerapan bencana intervensi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai penyesuaian diri pada masa orang tua. Secara umum, mayoritas wanita dewasa awal dari hasil penelitian ini memiliki tipe kelekatan secure, kemudian diikuti dengan tipe kelekatan avoidant, dan lainnya memiliki tipe kelekatan ambivalen. Nah, hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat hubungan signifikan antara avoidant attachment style dan kesiapan menjadi orang tua. Dan ada hubungan signifikan antara ambivalent attachment style dan kesiapan menjadi orang tua. Nah, keduanya memiliki hubungan yang negatif. Artinya, semakin khas atau lekat seorang individu terhadap dua tipe kelekatan tersebut, maka akan semakin tidak siap individu tersebut untuk memasuki masa parenthood atau menjadi orang tua. Namun, untuk tipe secure attachment style ternyata tidak memiliki hubungan dengan kesiapan menjadi orang tua. Perkenalkan, nama saya Dewika Putra Agustina. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penilaian terhadap penyesuaian perkawinan. Penyesuaian perkawinan merupakan proses membiasakan diri atau adaptasi dengan situasi baru sebagai suami istri dalam membentuk keluarga untuk memenuhi harapan dan tujuan perkawinan serta menyelesaikan masalah yang muncul dalam perkawinan. Untuk penilaian penyesuaian diri dalam perkawinan itu terdapat pada saat memilih pasangan hidup dan pola keluarganya itu sendiri. Pola keluarga terdiri dari keluarga inti, keluarga besar, keluarga dengan anak tunggal, keluarga dengan ukuran besar yang berbeda, keluarga tanpa anak, keluarga dengan orang tua muda, keluarga dengan orang tua yang kelewat umur, keluarga dengan ibu bekerja, keluarga dengan anak angkat atau adopsi, keluarga dengan beda agama, keluarga dengan beda suku, dan sebagainya.